Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Shalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa hadir kembali di kajian virtual ini, di materi sirah pada hari ini. Dan alhamdulillah juga kitab-kitab yang sudah antum pegang dan Ustaz meyakini sebagian besar sudah dapat kitabnya, kitab Khulasatul Nurul Yakin jilid 1 yang warna kuning, yang seperti ini ya. Baik kemarin ngambilnya langsung di pondok di Hidayatul Quran Boarding School di HKBS, atau ngambilnya juga di Ukhwah, atau dititipkan, atau mungkin masih dipaketkan ya. Nah, bagi antum yang bukunya masih dipaketkan, masih dalam proses pengiriman, silahkan buka kembali kitab virtual yang kemarin linknya sudah di grup atau di Google Classroom. Nah, pada hari ini juga nanti akan sudah saya sharekan linknya, silahkan di download dan buka kembali kitab virtualnya atau kitab digitalnya. Nah, untuk yang punya kitab tertulis, kitab cetak seperti ini, nah ini silahkan digunakan juga. Dan di situ sudah pakai harokat ya, tidak lagi pakai Arab gundul. Jadi bisa dibaca, namun artinya nanti silakan menyimak di penjelasan Ustadz di video ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat dan kerabat, dan tentunya kita semua umat beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan perantaraan sirah, mengkaji sirah atau mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat. Dan tentu kita semua berharap semakin kita mempelajari sirah, semakin kita mengenal sejarah Nabi Muhammad, semakin kita mencintai Nabi Muhammad SAW, dan semakin kuat tekad kita, iltizam kita, semakin kuat azam kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan buka kitab Khulasatul Nurul Yakin jilid 1-nya, dan kita masuk ke halaman 6 pada judul ketiga atau bab ketiga, meneruskan pertemuan kita yang telah lalu, bab 1 dan 2 atau judul 1 dan 2. Baik, hari ini anak-anak Ustadz kelas 7 santri SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang dirahmati Allah, kita mengambil pelajaran dari tema wiladatuhu wa roda'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemberian ASI ya, terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, roda'atuhu itu pemberian ASI atau disusui ya, karena ada ibu istilahnya ibu susu ya, ibu sepersusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, wulida Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah yaumal isnain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah. Jadi tempat lahir Nabi itu di Makkah. Wulida Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah yaumal isnain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Jadi hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hari Senin. Tanggal berapa? Yaitu Atsani Asyara min Rabi'il Awal, tanggal
12 Rabiul Awal. Ini sudah sering juga kita tahu, 12 Rabiul Awal biasanya diperingati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW itu hari Senin, dan tanggalnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal, Amal Fil, tahun gajah. Jadi tahunnya istilahnya adalah tahun gajah. Nanti di pembahasan berikutnya setelah ini ya, akan dijelaskan limaza sumiya amul fil, kenapa sebagai tahun gajah. Jadi nanti penjelasannya setelah ini. Nah, pada kajian kali ini pertanyaan atau soal itu ada 3 saja, tetapi tidak usah letakkan di akhir, usah letakkan di setiap pembahasan. Nah, jadi setelah pembahasan pertama ini muncul pertanyaan pertama, soal pertama ini ya yang antum jawab. Nanti totalnya ada 3. Pertanyaan pertama, silakan antum simak baik-baik, boleh dicatat juga, atau bisa dilihat di bagian kitab di bawahnya yang ada tulisan asilah, itu pertanyaan ya. Mata ulida sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan pertama. Infonya kan apa namanya, materinya sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Pertanyaan pertama, mata ulida sallallahu alaihi wasallam, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ya, lengkap, tempatnya, bisa dengan tempatnya, hari, tanggal, dan tahun. Tahunnya disebut tahun apa? Baik, kita masuk ke halaman 8. Mohon maaf, halaman 7 ya, sebelahnya halaman 7. Bagian kedua, wa summiya amu wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sebagai tahun gajah. Jadi dinamakannya adalah tahun gajah. Kenapa? Limaza. Ya, limaza itu bahasa Arab, artinya kenapa limaza. Nah, kalau pertanyaannya limaza, maka jawabannya li'anna, karena. Sama dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya why, kenapa atau mengapa, maka jawabannya adalah because, karena. Ya, ini ada jawabannya setelah koma, li'anna malik cati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah. Karena Raja Habasyah, arsala ama wiladatihi jaishan, ya, pada tahun kelahiran Nabi itu mengutus tentara ke Mekah. Jadi Raja Habasyah pada saat itu dia juga sebagai gubernur Yaman ya, yang antum tahu, yang sering kita kenal Abraha ya. Pada tahun kelahiran Nabi itu, Abraha ini, Raja Habasyah ini atau gubernur Yaman ini, dia mengutus tentara yang tentaranya ke Makkah. Untuk apa? Di penjelasan selanjutnya, lihat Ka'bah, untuk menghancurkan, membumi hanguskan atau merusak Ka'bah. Jadi tujuannya semata-mata untuk merusak atau menghancurkan Ka'bah. Itu tujuan dia mengirim tentara ke Mekah. Wa kana fihi filun azimun. Wa kana fihi filun azimun, dan ada di dalamnya atau di dalam pasukan itu filun azimun, fil artinya adalah gajah ya. Gajah yang banyak dan besar-besar, sebagaimana kita sering ya lihat, mungkin ada filmnya, kartun atau yang lain-lain ya, ada gajah yang banyak dan besar. Walizalika yusamma amu hadzal am, karena itu dinamakan tahun ini sebagai tahun gajah. Karena apa? Karena di dalamnya banyak gajah, bahkan disebutkan pasukan bergajah ya. Pasukan atau tentara bergajah, karena banyak gajah di dalamnya. Gajahnya banyak plus besar-besar.
Fa ahlakallahul jaisha, maka Allah membinasakan tentara-tentara itu. Termasuk juga dibinasakannya Abraha atau Raja Habasyah, gubernur Yaman pada saat itu. Nah ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil yang insya Allah antum hafal semua surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah, termasuk Abraha tadi ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah itu, pasukan bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan ya, tipu daya mereka itu sia-sia. Tipu daya itu tadi ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah yang besar-besar gitu. Di dalam logika mereka, dengan menggunakan pasukan yang begitu kuat, tentara yang begitu kuat ditambah dengan pasukan gajah. Gajahnya besar-besar dan gajahnya banyak. Nah, di dalam logika mereka, ini bisa menghancurkan Makkah. Tetapi sekali lagi, ya, mereka punya rencana, mereka punya tipu daya, tetapi Allah menjadikan rencana dan tipu daya itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah milik Allah dan Allah yang melindungi Ka'bah itu sendiri. Kita lanjutkan ayatnya tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan ya, diutus ya kepada mereka itu ya burung-burung yang berbondong-bondong. Tayran itu burung. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Burungnya banyak burungnya. Ya. Banyak burung datang. Ya. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung, istilahnya berbondong-bondong. Tapi orang lebih mengenalnya burung ababil. Ya nggak apa-apa lah. Orang menamakan burungnya burung ababil. Tapi dalam tafsir Al-Quran, ababil itu diartikan sebagai Tayran ababil itu sebagai burung yang berbondong-bondong. Bayangkan kalau dalam logika manusia, gajah dengan burung udah mesti menang gajah, ya, badannya besar, kuat, ya, tenaganya hebat, banyak lagi tentara lagi. Sedangkan burung kecil, tapi burung ini adalah utusan Allah. Dia membawa perintah Allah, ya, dia membawa suruhan Allah, ya, sehingga tidak bisa diukur dengan logika manusia. Tidak bisa diukur dengan logika manusia. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan kita kecuali kemampuan Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, kalau Allah mengatakan jadi, maka terjadilah. Termasuk tentara bergajah ya, Abraha, tentara bergajah yang begitu kuat itu mampu dikalahkan nantinya oleh burung-burung ababil tadi, burung yang berbondong-bondong tadi, Tayran ababil. Ngapain diutus Tayran ababil tadi? Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung tadi ya melemparkan batu-batu Tayran tarmihim bihijaratin, dengan batu-batu ya, dari tanah liat. Tayran bihijaratin min sijil, dari sijil itu bihijaratin itu dengan batu-batu, sijil itu tanah liat, terbuat dari tanah liat yang dalam riwayat lain, dalam pendapat lain dikatakan itu adalah
batu-batu yang diambil dari batu neraka. Ya. Jadi panas batunya. Nah, jangan antum tanyakan, Ustaz, kenapa burungnya nggak kepanasan? Itu kuasa Allah. Ya. Itu kuasa Allah. Allah yang perintahkan burung itu melempar mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang terbakar, panas sekali. Ya. Dilemparkanlah kepada pasukan bergajah itu. Ya. Kalau dalam logika kita, ya burung nggak bisa mengalahkan gajah walaupun dengan batu-batu yang biasa, tapi ini batunya yang terbuat dari batu yang dibakar. Dalam riwayat lain tadi saya katakan batunya dari batu neraka. Apa yang terjadi kepada pasukan gajah itu setelah dilempar oleh burung-burung yang dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar tadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah membuat mereka, ya, dengan batu-batu yang dilemparkan kepada mereka tadi, ya, mereka dijadikan faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Jadi bagaikan daun yang dimakan ulat, maksudnya terbakar. Ya. Tidak langsung hangus, tidak langsung musnah, tidak langsung meninggal. Untuk apa? Untuk lebih, ya, memberikan penderitaan terhadap pasukan bergajah tadi, yang termasuk Abraha itu sendiri. Jadi batu itu dilempar, ya, dari burung dari atas karena panas, ya, dia kena kepala, kena pundak, kena perut, kena kaki, segala macam. Ya. Perlahan-lahan, ya, dia menggorogoti tubuhnya, tubuh pasukan itu, termasuk gajahnya, ya, menggorogoti, bahasa Banjarnya tunggal dikitan, terbakar, bagaikan daun yang dimakan ulat. Bisa antum bayangkan, daun yang dimakan ulat kan sedikit, ya. Itu bisa dibayangkan bagaimana sakitnya penderitaan pasukan pada saat itu, ya. Melihat tangannya, ya, sedikit demi sedikit terbakar habis, gitu, hangus, gitu, menjalar ke seluruh tubuh, ya. Itu panasnya, sakitnya luar biasa penderitaan pasukan bergajah pada saat itu. Itulah balasan Allah kepada tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Silakan antum buka-buka lagi, antum pelajari lagi, ya, surah Al-Fil itu. Nah, lalu untuk apa Allah melakukan ini semua? Untuk apa itu pasukan bergajah tadi dihabiskan, dihancurkan, dimusnahkan? Ya. Ikraman liwiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan, ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tadi untuk melindungi Ka'bah, juga sebagai, ya, pemuliaan, ya, ikraman, memuliakan, ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu salah satu kejadian, ya, salah satu tanda-tanda kelahiran Nabi. Banyak lagi, ya, kejadian-kejadian lain sebagai tanda kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya padamnya api suci yang pada saat itu disembah oleh kaum Majusi. Ya. Banyak sekali tanda-tandanya, bahkan beberapa ahli kitab juga melihat tanda-tanda itu dan meramalkan bahwa, ya, Nabi yang telah dijanjikan, Nabi terakhir itu sudah lahir. Jadi tanda-tanda alam, kejadian-kejadian alam itu mampu dibaca oleh para ahli kitab sebagai tanda bahwa Nabi akhir zaman itu sudah lahir dan dilahirkan ke muka bumi. Ya. Oleh karena itu, kejadian-kejadian ini, sejarah ini membuat kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, diutus untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Nah, yang ketiga, pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua, mohon maaf, pertanyaannya ada 4, ya. Kalau untuk pertanyaan kedua, aina wulida, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya. Aina wulida. Tadi di pembahasan pertama sudah kita bahas, ya. Nah, silakan antum back lagi, cari lagi penjelasan di pertama tadi. Aina wulida, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, soal ketiga, limaza summiya amu wiladatihi amul
Limadza summiya amu wiladatihi amal fil. Kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi itu sebagai tahun gajah? Nah, tadi sudah saya jelaskan di penjelasan kedua ya. Kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi itu sebagai tahun gajah? Baik, kita masuk pembahasan terakhir, pembahasan ketiga, materi ketiga. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Dan setelah ibu Nabi kan Aminah. Setelah ibu Nabi, ada ibu susu Nabi yang menyusui Nabi. Wa arda'athu, dan ibu Nabi setelah ibu kandung Nabi, ada ibu yang menyusui Nabi yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah Aslamiyah. Thuwaibah Aslamiyah. Ini nama ibu Nabi yang menyusui Nabi setelah ibu kandungnya. Siapa Thuwaibah Aslamiyah? Thuwaibah al-Aslamiyah. Beliau adalah khodimatu ammihi Abi Lahab. Beliau adalah khodimah. Khodimah itu pembantu. Ya. Orang yang membantu atau pelayan, pembantu. Ammihi, pembantu pamannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi ya, paman Nabi. Pembantu pamannya Abu Lahab. Kemudian siapa setelah Thuwaibah al-Aslamiyah? Tsumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian ya, Halimah Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Ini nama ibu kedua setelah ibu Thuwaibah al-Aslamiyah, namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Ya, ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Sampai umur berapa Nabi Muhammad SAW disusukan? Ila an balagha arba'a sanawat. Ya. Sampai Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun. Jadi sampai Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun. Nah, jadi ini pembahasan untuk bagian ketiga, dan pertanyaannya sebagaimana tadi saya sampaikan. Pertanyaannya, man arda'athu ba'da ummihi. Ya, pertanyaannya, man arda'athu ba'da ummihi. Siapa yang menyusui Nabi setelah ibunya? Man arda'athu ba'da ummihi. Siapa yang menyusui Nabi setelah ibunya? Tadi kan ada 2 ya, silakan antum sebutkan nama-namanya. Baik, ini saja dari Ustadz untuk pembahasan kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan mempelajari sirah ini kita semakin cinta dan semakin bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin cinta itu semakin kuat keinginan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghafalkan dan melaksanakan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim. Dan kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekhilafan dalam penyampaian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kita sebagai muzakarah, sebagai majelis ilmu. Kebenaran semata-mata datang dari Allah. Kesalahan dari Ustaz pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.